Jumpa lagi dengan Ki Anom Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam keramat Syekh Karan dan Syekh Hako di Gunung Karang, Banten. Pertama kita ada jarah ke makam keramat Syekh Karan di Cipamekal. Makam keramat Syekh Karan Cipamekal berada di kaki Gunung Karang, tepatnya di Kampung Paku Haji, Jalan Keramat Simperem, Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi makamnya sendiri berada tidak jauh dari makam Syekh Rako Simperem. Namun banyak orang yang jarah ke Syekh Rako dan mereka banyak yang tidak tahu bahwa ada mertuanya beliau yaitu Syekh Karan yang lebih tua. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu, jadi banyak yang lewat aja. Berada di atas puncak Gunung Karang terdapat pesantren tertua yang didirikan oleh Syekh Ageng Karan. Beliau adalah salah satu pendiri pesantren tertua di Indonesia sekaligus guru para wali, terutama yang berada di Banten. Bahkan pada masa beliau memiliki murid dari seluruh pelosok Banten dan Lampung. Menurut cerita yang beredar, Abdul Qohar yang dikenal dengan Sultan Haji atau Syekh Mansur yang dimakamkan berada di Cikadeun, Kabupaten Pandeglang, pernah mondok yang disuruh oleh Sultan Ageng Tirtayasa di pesantren beliau. Tidak ada yang mengetahui kapan pesantren ini didirikan, tapi bila mengacu pada usia Sultan Haji diperkirakan hidup pada abad ke-17 Masehi. Ia juga mengalami masa paceklik penjajahan Belanda. Saat itu banyak orang berdatangan ke puncak Gunung Karang, maka para penjajah pun memburu membakar kampung tersebut. Aneh hanya Masjid Baitul Aras yang berada tepat di Kampung Pasir Angin, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, dan rumahnya saja tidak mempan dibakar api. Kiai Karan mempunyai 3 anak dan memiliki keilmuan masyhur, diantaranya adalah Ki Rapali yang terkenal dengan ilmu kedajjaan atau kejawaraan. Kedua, Nyi Kasilah yang dikenal dengan keilmuan Al-Quran, dan Kiai yang dikenal dengan ilmu kitab. Makanya makamnya berada di desa Simperem. Syekh Karan merupakan mertua dari Syekh Rako Simperem, yang nama Syekh Rako sendiri menikahi Nyi Kasilah dan salah satu putri beliau. Istri dari Syekh Rako ini memiliki keilmuan yang tidak biasa dengan yang lainnya, yang mana Nyi Kasilah adalah sebagai penghafal Al-Quran dan tafsirnya. Menurut silsilah keturunan Syekh Karan, menurut informasi yang didapat, Syekh Karan bin Kikama bin Kinata bin Kisubi dan Kisuba. Menurut salah satu informasi bahwa Kiai Karan atau Syekh Karan masih memiliki garis keturunan kepada Panglima Perang Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sendiri yang dikenal dengan kegagahan dan keperkasaannya dan menjadi benteng pertahanan kaum kafir Quraisy di Mekah pada zaman jahiliyah, dan beliau Sayyidina Hamzah mendapat julukan Singa Rasulullah. Demikian sekilas tentang riwayat Syekh Karan yang berada di Gunung Karang. Semoga bermanfaat, dan kali ini saya jarah pada waktu malam sehingga tenang dan tidak banyak yang jarah, tapi meskipun demikian tiap 1 jam sekali banyak aja yang jarah, meskipun malam apalagi siang. Dan enaknya makam ini tertata rapih dan bersih sehingga kita bisa berjarah jadi tenang, khusyuk, dan energi goibnya masih kuat. Dan kalau orang-orang yang gemar jarah, insya Allah ini cocok untuk rekomen sekali buat orang-orang yang suka jarah ke makam-makam keramat. Demikian sekilas tentang Syekh Karan yang ada di Gunung Karang, Banten. Nah, ini sambil menuju ke bawah, di bawah ada makam Syekh Rako yang terletak di Kampung Simperem, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Syekh Rako seorang ulama besar dari Sumedang. Dirinya menikah dengan seorang putri dari Syekh Ageng Karan Cipamekal yang bernama Nyi Kasilah. Konon katanya Syekh Rako merupakan tokoh ulama Banten yang memiliki kesaktian yang teramat dahsyat.
Menurut penuturan salah satu juru kunci bahwa beliau adalah seorang yang sakti dan linuwih ilmunya. Bahkan menurut cerita di pinggir makam beliau itu ada kayu yang besar, dan bahkan burung yang lewat di atas makam Syekh Rako itu banyak yang berjatuhan. Entah kenapa, mungkin karena keramatnya sangat kuat sehingga burung juga gak berani lewat. Makam Syekh Rako biasanya ramai didatangi peziarah dan dari dalam bahkan dari luar Banten, terutama ramai pada malam Jumat. Pada bulan Mulud juga ramai menurut para ziarah yang datang ke makam keramat tersebut dengan beragam niat dan tujuan. Namun umumnya para peziarah meyakini bahwa Syekh Rako dapat mendatangkan keberhasilan. Tepat di samping makam beliau terdapat pohon yang tua yang beratusan tahun. Salah satunya pohon angsana. Karena ada banyak pohon, tapi yang menurut sejarah pohon angsana ini yang berkeramat karena di sela-sela akar keramat ini terdapat air yang keluar air yang diyakini memiliki segudang manfaat. Biasanya para peziarah yang sudah melakukan tirakat atau berdoa kemudian mengambil air tersebut, dan bagi yang percaya dijadikan sebagai media syariat guna mendatangkan kesembuhan dan hasil maksud. Tak hanya itu, anehnya air yang ada di sebuah pohon tersebut tidak pernah habis meskipun saat kemarau yang panjang. Dan kebetulan pada waktu saya ziarah banyak orang yang tawasul. Setelah saya tawasul ziarah juga masih terus sampai pagi ini. Mungkin pada bulan Maulud juga, jadi banyak orang yang ziarah di Syekh Rako ini. Demikian sekilas tentang gambaran Syekh Rako. Dan di makam ini nggak aneh kalau banyak yang jualan tongkat-tongkat kayu antik seperti kayu meong, kayu lemo, terus ada gelang akar bahar. Itu kebanyakan para musafir yang mengembara dan menjualkan barang-barang tongkat kayu-kayu antik sebagai aksesoris dan buat musafir sebagai bekal beliau di dalam perjalanan. Sehingga kalau jarak ke tempat ini gak aneh kalau